Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan Bapak Satino dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 6. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang pencapaian pencerahan sempurna. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, marilah sama-sama kita awali dengan berdoa yang akan Bapak pandu. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak semua, setelah keajaiban yang terjadi dengan perubahan rumput pemberian dari Sotia yang kemudian menjadi Singgasana Permata, kemudian Pertapa Gotama mengambil tempat duduk untuk bermeditasi dengan tekad yang bulat dan niat yang kuat untuk berjuang mencapai pencerahan sempurna. Beliau mengambil tempat duduk di kaki pohon Bodhi. Dewa Saka, kemudian Dewa Pancasika, kemudian Dewa Suyama, Dewa Santosita, Brahma Sampati, Sang Raja Naga Mahakala, yang datang dengan iringan 8.000 naga penari wanita, juga para dewa dan Brahma dari 10.000 tata dunia. Semuanya datang untuk memberikan sembah hormat padanya. Dengan penuh sukacita, mereka tiba untuk menyaksikan Pertapa Gotama mencapai kebuddhaan. Mara, penguasa dunia, nafsu mengumpulkan pasukan perang dari kediamannya di dunia Paranimita Wasawati dengan menunggang gajah yang sangat bengis, yaitu Girimekala. Mereka memimpin para pasukannya untuk menggagalkan Pertapa Gotama dalam bermeditasi. Jadi Mara Wasawata sebagai pemimpin mereka yang telah lama mengikutinya sejak keluar dari istana, maka pada saat itu juga akan menggagalkan usaha dari Pertapa Gotama untuk mencapai pencerahan sempurna. Mereka dengan semua bala tentaranya dan lengkap dengan persenjataannya. Saat itu Pertapa Gotama mendapati tempat itu yang sangat sunyi karena semua dewa dan Brahma telah melarikan diri ketika melihat Mara dan bala tentaranya datang. Juga tampak olehnya pasukan Mara dalam jumlah yang besar yang bersiap menyerangnya dari semua penjuru. Lalu ia berpikir demikian, begitu hebatnya serangan Mara ini terhadap diriku. Ibuku, ayahku, saudaraku, maupun anggota keluargaku yang lain, tak satu pun dari mereka berada di sini. Hanya 10 kesempurnaan atau parami yang telah kukembangkan dan kulatih sedemikian lamanya. Inilah yang akan menemaniku dan menjadi pelindungku satu-satunya. Tak satu pun hal lainnya yang dapat kuandalkan untuk menghalau gerombolan Mara ini, kecuali senjata dari parami. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kemudian tatkala masih duduk sendirian, Laksana Brahma Agung yang berdiam di dalam wisma yang terlindung, ia tetap merenungkan perbuatan jasa dari ke-10 paraminya. Karena tidak diacuhkan oleh Pertapa Gotama, seakan tak terjadi sesuatu pun. Mara menjadi semakin beram.
ia berencana meluncurkan berbagai senjata yang ia miliki untuk menyerang Pertapa Gotama. Senjata yang pertama adalah dengan meluncurkan atau menciptakan angin topan yang dahsyat yang disebut dengan Watama Dalam, yang mampu menghancurkan dan meledakkan puncak gunung, mencabut akar pepohonan dan semak-semak hutan, serta menghancurkan dan meleburkan desa dan kota di daerah sekitarnya. Akan tetapi, tatkala topan ini mendekati Pertapa Gotama, semuanya tak berdaya dan tak mampu membuat ujung jubahnya pun bergerak barang sedikit pun. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, kemudian Mara menciptakan awan yang tebal dengan cepat berubah menjadi hujan yang sangat lebat atau yang disebut dengan Mahawasang, yang mampu mengkikis tanah menjadi lubang besar setelah menghanyutkan pinggiran hutan, lembah serta pepohonan. Air bah itu mendekati Pertapa Gotama. Akan tetapi air itu tak mampu membasahi sehelai benang jubah pun yang dimiliki oleh Pertapa Gotama. Serangan yang ketiga, Mara melanjutkan dengan menciptakan hujan batu cadas membara yang disebut dengan Pasana Wasang. Ribuan batu besar berjatuhan dari angkasa dan menimbulkan asap debu yang panas. Namun begitu mendekati Bodhisatwa, semuanya berubah menjadi karang bunga surgawi serta gumpalan bunga-bunga yang besar. Serangan Mara yang keempat adalah dengan menyerang menciptakan hujan senjata panas atau yang disebut dengan Paharana Wasang, seperti tombak, pedang, mandau, pisau jagal, pisau anak panah yang tercurah seraya menimbulkan asap dan nyala api. Semua senjata panas itu bisa melumatkan barang apa saja. Namun, ketika mencapai Bodhi Mandala, semuanya berubah dan jatuh menjadi aneka ragam kembang surgawi. Serangan yang kelima, Mara menciptakan hujan batu bara berkobar atau yang disebut dengan Anggara Wasang yang tercurah membara. Namun ketika mendekati Pertapa Gotama, semuanya berubah menjadi hujan bunga surgawi yang jatuh di kaki Pertapa Gotama, seakan memberi hormat kepadanya. Selanjutnya, Mara menciptakan menyiramkan air dari langit debu yang sangat panas atau disebut dengan Kukula Wasang, seperti api dalam jumlah yang besar. Akan tetapi debu itu berubah menjadi bubuk cendana surgawi tatkala mendekati kaki Pertapa Gotama. Ketujuh, Mara menciptakan hujan pasir panas atau yang disebut dengan Waluka Wasang yang disiramkan dari langit. Namun lagi-lagi hujan pasir itu jatuh ke kaki Pertapa Gotama sebagai bubuk bunga surgawi yang amat lembut. Yang kedelapan, Mara menyiramkan dari langit hujan lumpur panas yang disebut dengan Kalala Wasang dengan asap dan api deras laksana hujan. Namun semuanya jatuh di kaki Pertapa Gotama menjadi ramuan wangi-wangian dari surgawi. Yang kesembilan, Mara kembali mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu kegelap gulitaan atau andakarang, untuk menciutkan hati Pertapa Gotama, sebagaimana halnya orang yang akan ketakutan karena berada sendirian di tengah hutan lebat pada malam bulan muda dengan langit yang berwarna tebal. Rasa takut dapat muncul dari diri orang itu karena kegelapan. Demikian pula gelap gulita yang muncul dari senjata maut Mara itu dapat menimbulkan fenomena yang begitu menakutkan, sehingga tak seorang pun mampu bertahan. Namun tatkala mendekati Pertapa Gotama, kegelapan itu sirna seakan terbuyar oleh sinar matahari. Yang ke-10,
Mara ingin melontarkan senjata pamungkasnya yang disebut dengan Cakawuda ke arah Bodhisattva Siddhartha. Senjata mematikan ini begitu hebatnya sehingga jika dilemparkan ke tanah, rumput tak dapat tumbuh di sana selama 12 tahun. Jika dilontarkan ke langit, akan terjadi kemarau dan tak setetes hujan pun akan jatuh selama 12 tahun. Jika dilemparkan ke puncak Gunung Meru, gunung itu akan terbelah dua dan remuk redam. Senjata itu melesat turun dari langit dengan suara yang menakutkan, seperti guntur yang bergemuruh. Namun, ketika mendekati Pertapa Gautama, senjata itu tetap mengambang di atas Pertapa Gautama menjadi terpal pelindung. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi dan Bapak banggakan, 10 senjata maut telah diluncurkan Mara untuk menyerang Pertapa Gautama. Namun semuanya sia-sia. Mara begitu murka melihat Pertapa Gautama tetap duduk bagaikan gunung intan yang tinggi, di tahta tak terkalahkan atau disebut dengan Aparajita Palangka, di kaki pohon Bodhi tanpa mengacuhkan kebengisan daripada si jahat sekarang sedikit pun. Pertapa Gautama menunjukkan kesabaran terhadap semua serangan kejam yang diluncurkan oleh Mara dan gerombolannya. Ia memandang Mara tanpa takut, namun dengan cinta kasih dan welas asih. Kemudian Pertapa Gautama berkata, "Oh Mara, jika saja ku inginkan, aku bisa menangkap dan meluluh lantakkan dirimu dan para prajuritmu dengan hanya menjentikkan jariku. Namun, aku sama sekali tidak suka membunuh. Membunuh adalah tindakan yang keliru. Oh Mara, tiada kedermawanan atau dana yang belum kulaksanakan. Tiada moralitas atau sila yang belum kujalani. Tiada tapa berat atau dukhara yang belum kulatih selama kehidupanku yang berulang kali di banyak alam. Telah kulaksanakan ke-30 parami melalui berulang kali di banyak alam. Telah kulaksanakan ke-30 parami melalui kehidupan dalam jangka waktu yang tak terhingga, dan telah kupenuhi juga ke-37 syarat pencerahan atau disebut dengan Bodhipagya Dhamma. Tiada gunanya bagiku maju melawan dirimu dengan kekuatan jasmaniku, namun aku telah maju menghadapimu dengan kekuatan kebijaksanaanku. Engkau tak akan mampu membuatku tergoyah dari tahta tak terkalahkan ini." Begitu Mara meminta dirinya untuk menunjukkan bukti kesempurnaan paraminya, Pertapa Gautama membangkitkan kekuatan tanpa banding dari simpanan jasa spiritual yang tak terhingga yang berasal dari paraminya. Ia kemudian berseru, "Bumi yang agung ini tak berkehendak. Bumi bertindak pantas dan adil terhadap dirimu dan juga terhadap diriku. Ia tidak berat sebelah padamu dan juga padaku. Biarlah bumi yang agung ini menjadi saksiku." Seraya berkata demikian, Bodhisattva mengeluarkan tangan kanannya yang agung dari dalam jubahnya untuk menyentuh tanah. Tatkala jari-jarinya menyentuh tanah, saat itu bumi berpusing dengan kencang laksana roda tembikar, dengan suara yang memekakkan telinga, bagaikan suara halilintar yang menyambar di langit. Mara dan pasukannya terperangkap di antara bumi dan langit dengan suara riuh rendah dan kebisingan yang berkelanjutan. Mereka merasa sungguh ketakutan, tanpa perlindungan dan bantuan. Mara melemparkan panji perangnya, membuang 1000 senjatanya, dan melarikan diri dengan meninggalkan gajahnya. Girimekala berlutut di hadapan Pertapa Gautama sebelum memohon pamit. Para dewa dan Brahma yang sebelumnya melarikan diri meninggalkan Pertapa Gautama. Pada saat itu, Mara tiba bersama dengan gerombolnya serta selama ini menyaksikan pertarungan tersebut dari jauh.
Semuanya ingin tahu siapa yang memenangkan pertarungan itu. Tatkala mengetahui bahwa Pertapa Gotama telah menundukkan Mara dan muncul sebagai pemenang, mereka berserentak berseru, "Sadu, sadu, sadu." Demikianlah karena suasana di hutan Gaya itu kembali tenang. Para dewa dan Brahma segera kembali datang dan berkumpul di Bodhi Mandala, tempat Pertapa Gotama berdiam. Kemenangan atas Mara yang keji itu ditandai dengan berjanjinya bulan purnama yang tengah menyingsing di ufuk timur, dengan bulan merah matahari yang tengah terbenam di ufuk barat. Pertapa Gotama akhirnya mengetahui bahwa itulah saat yang tepat untuk meneruskan perjuangannya mencapai penerangan sempurna. Setelah memenangkan pertempuran melawan Mara, Wasawata, dan bala tentaranya, kemudian pada saat itu, tepat pada hari purnama di bulan Waisak, Pertapa Gotama menembus 3 pengetahuan atau yang disebut dengan Wija dengan urutan sebagai berikut. Pada saat jaga yang pertama antara pukul 18 sampai pukul 22, Pertapa Gotama memperoleh kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan jelas kelahiran-kelahirannya yang lampau atau yang disebut dengan pengetahuan Ubeni Wasa Nusatinyana. Kemudian pada saat jaga yang kedua, antara pukul 10 malam atau 22 sampai pukul 2 pagi, Pertapa Gotama memperoleh kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang kematian dan tumimbal lahir makhluk-makhluk sesuai dengan timbunan karmanya atau yang disebut dengan pengetahuan Cutu Papatana Nyana. Kemudian pada pukul 2 sampai pukul 4 pagi atau disebut dengan jaga yang ketiga, Pertapa Gotama kembali menemukan sebuah kebijaksanaan untuk dapat menyingkirkan secara menyeluruh semua kekotoran-kekotoran batin, termasuk kekotoran batin yang sangat halus sekali, yang disebut dengan asawa kayanyana. Ketika Pertapa Gotama mencapai Arahatamaga, semua belenggu atau samyojana tercerabut sampai ke akar-akarnya dan muncullah dalam pikirannya asawa kayanyana. Hancurnya secara menyeluruh keempat noda atau asawa, yaitu noda keinginan indrawi atau kamasawa, noda kemelekatan terhadap hidup atau bawasawa, dan noda pandangan salah atau disebut dengan dita sawa, dan noda kegelapan batin yang disebut dengan awija sawa. Dan tanpa jeda waktu sedikit pun ia mencapai arahata pala yang menyebabkan dirinya terkaruniai pikiran yang benar-benar murni. Demikianlah Pertapa Gotama menjadi yang tercerahkan, sempurna atau sama sambuddha dengan mencapai kemahatauan sama Sabha Nyuta Nyana dan patut memperoleh sebutan Buddha yang tercerahkan atau yang tersadarkan. Nara Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, lalu Buddha mengungkapkan kebahagiaannya dengan melontarkan 2 bait syair, nyanyian pujian kebahagiaan, yang dengan indahnya menggambarkan kemenangan moral, tersedental, dan pengalaman spiritual batinnya. Aneka jati samsarang, sadawisang anibisang, gahakarang gawe santo, duka jati punya-punang, gahakaraka ditosi, unakehang nakahasi, sabit sabate pasuka baga, gakutang wisang katang, wisang kara gatang citang, tanhanang kayama jaga. Tak terhingga kali kelahiran telah kulalui untuk mencari, namun tak ku ketemukan pembuat rumah ini. Sungguh menyedihkan, terlahir berulang kali. Oh pembuat rumah, sekarang engkau telah terlihat. Engkau tak dapat membuat rumah lagi. Semua kasaumu
telah kuhancurkan, batang bumbunganmu telah diruntuhkan. Kini batinku telah mencapai yang tak terkondisi. Tercapai sudah berakhirnya nafsu keinginan. Demikianlah Pangeran Siddhartha yang lahir pada saat Purnama Sidhi di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi, yang menikah pada usia 16 tahun, mendapatkan istri yaitu Putri Yasodhara, kemudian meninggalkan istana pada usia 29 tahun. Setelah bertapa menyiksa diri selama 6 tahun, kemudian ia menjadi Buddha dengan sebutan Sama Sambuddha pada usia 35 tahun. Perjuangan melawan Mara adalah perjuangan melawan pikiran-pikiran yang tidak baik mengganggu batin, seperti keinginan kepada benda-benda duniawi, tidak menyukai penghidupan suci yang bersih dan baik, perasaan lapar dan haus yang luar biasa, keinginan yang sangat dan melekat kepada benda-benda, malas dan tidak suka mengerjakan apa-apa, takut terhadap jin-jin, hantu-hantu jahat, keraguan-raguan, kebodohan, keras kepala, keserakahan, keinginan untuk dipuji dan dihormati, dan hanya melakukan hal-hal yang membuat dirinya terkenal, tinggi hati, dan memandang rendah kepada orang lain. Seluruh peserta didik, anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga dengan kisah pencapaian pencerahan sempurna oleh Pertapa Gotama dan menjadi Buddha adalah merupakan suatu perjuangan yang tanpa mengenal lelah, suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Begitu banyak rintangan, begitu banyak godaan dan hambatan. Namun, Pertapa Gotama dengan pendiriannya, dengan tekadnya yang kuat, dia tetap berjuang hingga akhirnya dia mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu mencapai penerangan sempurna dan menjadi seorang Buddha. Demikian juga kepada anak-anak semua, milikilah tekad yang kuat, jangan mudah menyerah. Jikalau ada rintangan dan hambatan, seperti kemalasan, seperti keputusasaan, mendapatkan kesulitan, teruslah anak-anakku semua berusaha. Kiranya dengan usaha yang kuat, dengan tekad yang kuat, Bapak yakin bahwa anak-anak semua kelak akan menjadi orang yang berhasil. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan Bapak tutup dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.